Episode 2201-2205. Mata Zhao Han menyipit. Awalnya, dia mengira Zuan sepenuhnya bergantung pada bantuan makam 10.000 naga. Selain itu, Zuan tidak bisa lagi menggunakan keterampilan untuk melawan roh yang telah meninggal, saat ini juga tidak ada kesengsaraan, dan dengan demikian tidak ada petir surgawi untuk membantunya. Karena itu, Zhao Han tidak mengira akan terlalu sulit untuk menang. Sebaliknya, penggambaran Zuan sebelumnya dimaksudkan sebagai sesuatu yang berlebihan untuk menyeret Kaisar Iblis dan Raja Naga ke dalam keributan. Namun sekarang, tampaknya mereka benar-benar harus bergandengan tangan untuk mengalahkan Zuan. Ini benar-benar konyol. Ketika dia memikirkan betapa dia dulu adalah seorang pengemis malang yang dapat dia hancurkan dengan satu jari, dan kini Zuan telah tumbuh sejauh ini, dia akhirnya mengerti arti pepatah terkenal, memelihara harimau mengundang malapetaka. Mengapa aku tidak mencekik setan kecil ini saja dulu? Anda telah berhasil menipu Zhao Han untuk plus 587 plus 587 plus 587. Raja Naga meraung lagi, melepaskan napas naga putih. Telapak tangannya menghantam tanah, menutupinya dengan es yang menyebar dengan kecepatan luar biasa, dengan cepat muncul di sekitar kaki Zuan. Sebagai anggota ras naga, ia ahli dalam serangan elemen air sejak awal. Semua waktu yang dihabiskannya di neraka beku bahkan memungkinkannya untuk memahami kekuatan baru. Tubuh Zuan membeku dengan cepat. Namun sedetik kemudian, api yang sangat besar berkobar di sekelilingnya, mencairkan semua es di sekujur tubuhnya. Sosok Zhao Han berkedip, dan dia langsung muncul di belakang Zuan. Dia melayangkan pukulan ke tengah punggung Zuan. Sinar cahaya di sekitar tinjunya agak kabur, menandakan distorsi spasial. Jika tinjunya mendarat, ruang itu sendiri akan runtuh, apalagi tubuh manusia. Dia telah tak tertandingi di dunia manusia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dua alasan terbesarnya adalah karena wawasannya yang tajam dan pengalaman bertarungnya yang hebat. Dengan demikian, dia dengan cepat memanfaatkan kesempatan terbaik untuk menyerang. Tidak ada kesempatan bagi Zuan untuk menghindar, dan dia hanya bisa bersiap menghadapi serangan itu. Meski begitu, dia baru saja bertukar pukulan dengan mendiang Kaisar Iblis dan dibekukan oleh Raja Naga. Dengan demikian, energi di dalam tubuhnya pasti agak lamban saat ini. Tidak mungkin dia sebanding denganku dalam pertukaran pukulan langsung. Zuan tidak sempat mengayunkan pedangnya. Dia mengangkat tangannya dan menangkis tinju Zhao Han dengan telapak tangannya. Zhao Han menyeringai. Setelah bertahun-tahun mendominasi dunia, semua orang mulai percaya bahwa segel kaisar manusia adalah senjata terkuatnya, tetapi sebenarnya dia tidak membutuhkan senjata apapun. Senjata yang paling dia percayai tidak lain adalah kedua tinjunya sendiri. Bahkan mendiang Kaisar Iblis pun tidak berani merasakan pukulan-pukulan ini secara langsung dan harus menggunakan senjata-senjata yang kuat untuk membela diri, namun bocah ini berani menggunakan telapak tangannya yang kosong. Aku akan melumpuhkan tangannya itu. Tinju dan telapak tangan bertemu. Namun, adegan patah tangan yang dibayangkan Zhao Han tidak terjadi, juga tidak ada ledakan yang mengerikan. Sebaliknya, semuanya sunyi senyap, tinju dan telapak tangan saling menempel tanpa suara. Raja Naga berseru dengan kesal, "Zhao Han, mengapa kau hanya berpegangan tangan dengannya?" Hanya Zhao Han yang mengerti kegetirannya saat ini. Dia bisa merasakan bahwa kekuatannya yang luar biasa tampaknya telah lenyap. Telapak tangan Zuan seperti lubang hitam yang menyedot semua kekuatan tinjunya. Itu belum semuanya. Ada kekuatan hisap yang mengerikan keluar dari telapak tangan Zuan yang membuat semua ki-nya mengamuk dengan kacau, seolah-olah akan mengalir keluar ke tangan Zuan kapan saja. Almarhum Kaisar Iblis menyadari ada yang aneh. Jika dia pernah melihat Zhao Han menderita begitu parah di masa lalu, akan mengejutkan jika dia tidak menendangnya saat dia terjatuh. Namun kali ini, kekuatan Zuan benar-benar di luar imajinasinya. Dia tidak bisa hanya melihat Zuan mengalahkan sekutu yang begitu kuat. Karena itu, dia menggunakan Golden Crow Radiant Flow untuk menyerang Zuan. Zhao Han juga melawan. Kulitnya terkelupas lapis demi lapis untuk mencoba melepaskan diri dari belenggu Zuan. Cerita yang diperbarui di novel.com. Tak lama kemudian, ketiga orang itu kembali mengelilingi Zuan di tengah, tetapi tak satu pun dari mereka tampak sesantai sebelumnya. Sebaliknya, ada keringat halus di dahi mereka.
Bagaimana orang ini tiba-tiba menjadi begitu kuat? Zuan mendesah dalam-dalam. Kalau saja kalian ada di posisiku, dipaksa bertarung melawan musuh-musuh konyol itu siang dan malam, kalian pasti akan tumbuh lebih kuat juga. Bukan hanya pengalaman bertarung dan pola pikirnya, bahkan kekuatan dasarnya pun meningkat cukup banyak. Keterampilan Kun Peng dari Sutra Phoenix Nirvana dan Sutra Pemakan Surga telah digabungkan untuk membentuk kemampuan yang meningkatkan kultivasinya setiap kali ia membunuh lawan yang kuat. Pada titik ini, ia telah membunuh monster kuat yang tak terhitung jumlahnya. Kembali ke dunia orang hidup, hanya karena dia dibatasi oleh hukum dunia, levelnya tidak dapat meningkat sama sekali. Namun, tidak ada batasan seperti itu di dunia bawah. Mungkin karena pengalaman yang terkumpul belum hilang, atau karena latar dunia bawah yang unik, bagaimanapun, dia dapat merasakan bahwa kultivasinya sendiri tampaknya terus meningkat. Tepat saat itu, Zhao Han mengingatkan kedua orang lainnya dengan serius, hati-hati, dia memiliki keterampilan jahat yang dapat menyerap kekuatan orang lain. Lakukan yang terbaik untuk menghindari kontak langsung. Dia pernah berhadapan dengan Zuan di masa lalu dan dengan demikian mengetahui tentang keterampilan itu, tetapi pada saat itu, keterampilan itu hanya dapat digunakan untuk pertahanan, membantu Zuan menetralkan serangan dari mereka yang berada di alam kultivasi yang lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Zhao Han tidak menyangka keterampilan itu dapat digunakan secara ofensif sekarang, dia juga tidak menyangka bahwa kekuatannya akan begitu menakutkan. Tapi itu masuk akal. Tingkat kultivasi kita sekarang mirip, dan mungkin saja dia bahkan sedikit lebih tinggi. Wajar saja jika skill jahat ini memiliki karakteristik ofensif yang kuat. Raja Naga tiba-tiba menyadari sesuatu dan berseru, tidak heran dia memiliki kultivasi yang mengerikan di usianya yang masih muda. Jadi itu karena dia mengembangkan keterampilan berbahaya ini. Awalnya, ini adalah wilayah yang hanya dia, Zhao Han, dan Kaisar Iblis yang memenuhi syarat untuk ikut serta. Mungkin sang pemberi persembahan juga bisa dianggap sebagai salah satunya. Namun, mereka semua sudah cukup tua. Mereka adalah para jenius yang luar biasa, itulah sebabnya mereka mampu mencapai level mereka melalui kultivasi. Namun, Zuan bahkan belum berusia 20 tahun, namun kultivasinya sudah mencapai level ini. Bukankah itu berarti mereka telah menjalani hidup panjang mereka dengan sia-sia? Namun, ketika Raja Naga sampai pada kebenaran ini, dia langsung merasa jauh lebih baik. Ki yang bisa kamu peroleh melalui teknik jahat semacam ini tidak murni. Pasti akan ada masalah di masa depan. Itu tidak seperti fondasi kultivasi stabil kita yang dilatih sedikit demi sedikit. Almarhum Kaisar Iblis memperingatkan yang lain, ia memiliki keterampilan lain yang dapat menghasilkan segala macam senjata api. Senjata-senjata itu memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa. Jika memungkinkan, jangan mencoba untuk menyentuhnya jika kalian melihatnya. Gatling, atau apalah itu satu hal, tapi, Dongfeng berkembang menjadi 1000 pohon, mekar di langit malam seperti hujan bintang, benar-benar membuatnya merasakan kepahitan. Nama macam apa itu? Panjang sekali. Zhao Han meringis dan berkata, dia punya skill lain yang disebut, iku-iku, atau semacamnya. Itu sangat menjijikkan. Berhati-hatilah agar tidak terkena skill itu. Raja Naga tercengang. Keterampilan macam apa itu, iku-iku? Ceritakan lebih jelas. Sulit untuk dijelaskan. Kau akan tahu jika kau terkena serangannya. Ekspresi Zhao Han muram. Keterampilan itu sungguh sangat memalukan. Bagaimana mungkin dia bisa menjelaskan bahwa dia telah dilecehkan oleh beberapa pria kekar kepada kedua musuh lamanya ini? Kaisar Iblis tua itu menambahkan, ia juga memiliki kemampuan, apa yang kau lihat, yang dapat membuatmu kehilangan konsentrasi. Kemampuan ini sangat efektif melawan kemampuan Soul Speak ras naga milikmu. Raja Naga, kau harus berhati-hati. Dilihat dari pertarungan mereka sebelumnya, dia tahu bahwa ini jelas bukan saatnya untuk menahan diri. Dia, Zhao Han, dan Raja Naga setidaknya berada di level yang sama, dan mungkin saja salah satu dari mereka akan menang pada akhirnya, tetapi anak ini terlalu aneh. Tidak ada dari mereka yang bisa menang jika mereka menghadapinya sendirian. Zhao Han berkata dengan ekspresi muram, dia tampaknya memiliki keterampilan terlarang lain yang mencegahmu bergerak bahkan untuk sesaat. Itulah keahlian yang membuatnya sangat menderita ketika menghadapi kesengsaraan, dan karena keahlian itulah pula dia binasa.
Zuan menghela napas. Sayangnya, dia telah menghabiskan kartu nama panggilan, dan tidak dapat menggunakan musuh John Doe. Almarhum Kaisar Iblis lalu berkata, dia mencuri busur pembunuh matahari milikku. Berhati-hatilah. Zhao Han juga berkata, segel kaisar manusia milikku juga telah dicuri. Raja Naga menggerutu, sepertinya aku juga merasakan energi mahkota Dewa Lautanku. Mereka bertiga terdiam. Raja Naga tiba-tiba merasa seolah-olah ia berpihak pada rekan satu tim yang salah. Berada dekat dengan pria semacam ini sepertinya tidak sepenuhnya tidak dapat diterima. Haruskah aku merekomendasikan salah satu saudara iparku sendiri untuk meringankan hubungan kami? Tunggu, Liu Yu tampaknya cukup dekat dengannya. Sialan, orang ini memakan makanannya, tapi dia malah ingin membawa pulang alat masaknya. Almarhum Kaisar Iblis menarik napas dalam-dalam. Zhao Han, Ao Zhan, orang ini bahkan lebih kuat dari yang kita bayangkan. Jika kita terus waspada satu sama lain, dia mungkin akan mengalahkan kita satu per satu. Kita tidak bisa menahan diri lagi. Bagaimana kalau kita singkirkan orang ini dulu, lalu kita selesaikan masalah kita bertiga? Zhao Han berkata dengan serius, setuju. Raja Naga melihat ke kiri dan kanan, tetapi akhirnya dia menggertakkan giginya dan berkata, baiklah. Bab 2202, jika Anda tidak bisa mengalahkan mereka, bergabunglah dengan mereka. Hong Yu sudah satu hal, tetapi Raja Naga tidak bisa menyerahkan kekuasaan dunia bawah kepada Zuan. Aku tidak ingin menghabiskan keabadian di neraka beku itu. Lautan darah mengalir deras dari bawah mendiang Kaisar Iblis. Ini adalah kekuatan baru yang diperolehnya setelah mengalami memanjat gunung pisau, menutupi lautan api, dan kemudian tiba di lautan darah. Dia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Awalnya dia berencana untuk menyimpan jurus ini sebagai kartu truf melawan Zhao Han atau Raja Naga, tetapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain menggunakannya terlebih dahulu. Ia terbang semakin tinggi ke udara sementara lautan darah di bawahnya membentuk gelombang laut yang dahsyat. Banyak hantu jahat muncul di sisinya, bersiap untuk bertarung. Bersamanya, pada saat yang sama, matahari yang redup terbit di belakangnya. Wilayah kekuasaannya dulunya adalah matahari keemasan, tetapi seperti inilah sekarang setelah dipengaruhi oleh dunia bawah. Jika digabungkan, matahari yang gelap dan lautan darah membentuk wilayah kekuasaan baru. Ia bisa merasakan bahwa ia jauh lebih kuat saat ini daripada saat ia masih hidup. Zuan mengamati teknik itu. Wilayah kekuasaan Kak Yun juga tampaknya merupakan lautan darah, tetapi miliknya jauh lebih indah. Aku ingin tahu apakah lautan darah dunia bawah ini berguna bagi Kak Yun. Jika ya, haruskah aku membawanya ke sini untuk melihat-lihat? Zhao Han juga merentangkan telapak tangannya. Kulit hantu tipis yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara, setiap lembarnya tampak seperti hantu utuh. Tentu saja, hanya ada kulit, tanpa daging di dalamnya. Kulit hantu itu mengepak seperti kelelawar. Mereka terkekeh menyeramkan dan tampak sangat jahat, seolah-olah mereka sedang menunggu kesempatan untuk membuat saripati darah musuh mereka dan mengubah mereka menjadi kulit hantu seperti mereka sendiri. Ini adalah keterampilan baru yang telah dia pahami di neraka pengelupasan kulit. Awalnya, dia memiliki ide yang sama dengan mendiang Kaisar Iblis, berpikir untuk menyimpannya untuk kejutan yang menyenangkan nanti di saat genting. Namun saat ini, berdoa dengan Zuan adalah masalah yang lebih mendesak. Ketika Raja Naga melihat bahwa keterampilan mereka semakin menakjubkan, dia mengutuk, mereka semua adalah rubah yang licik. Suhu di sekitarnya tiba-tiba turun. Neraka menyebar ke segala arah, begitu dinginnya sehingga seolah-olah dapat membekukan udara itu sendiri. Itu sama sekali tidak kalah dengan keterampilan dua orang lainnya. Namun, dia sama sekali tidak merasa senang dengan situasi itu, karena dia telah menunjukkan keterampilannya sebelumnya. Betapa bodohnya dia melihat seperti itu. Ketika melihat tiga pendekar sakti neraka laut darah, neraka pengelupasan kulit, dan neraka beku mendatanginya, Zuan hanya mendesah pelan. Almarhum Kaisar Iblis menyeringai jahat saat berseru, apakah sekarang kau tahu rasa takut? Aku tidak akan membunuhmu dengan mudah, sebaliknya, aku akan menenggelamkanmu dalam lautan darah. Hanya setelah kau mengalami siksaan yang kutanggung selama bertahun-tahun ini, aku akan merasa puas. Zuan lebih kuat dari yang dibayangkannya, tetapi kekuatan macam apa yang diwakili oleh ketiganya?
Mereka adalah makhluk terkuat di dunia saat mereka masih hidup, dan mereka semua telah memperoleh kekuatan baru sekarang. Ketika mereka bertiga bersekutu, bajingan kecil ini tidak punya pilihan selain menerima kekalahannya. Zhao Han mencibir, "Jangan ceroboh. Dia mungkin masih punya keterampilan aneh lainnya." Iklan oleh Pub Future. Entah mengapa, saat mengingat berbagai tipu daya Zuan, dia merasa gelisah. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa anak ini memang agak misterius. Jangan bilang dia masih punya kartu truf lainnya. Zuan akhirnya berbicara. "Dulu saat kita bertarung, kamu memang lebih kuat dariku, jadi aku hanya bisa mengandalkan keterampilan itu untuk menyelamatkan hidupku. Tapi sekarang, mengapa aku harus menggunakan trik apapun untuk menang?" Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba terbang ke langit. Riak-riak muncul di belakangnya, dan semacam kekuatan terpancar darinya. "Tidak, kau tidak boleh membiarkan dia menggunakan kemampuan itu." Ekspresi mendiang Kaisar Iblis berubah. Ini adalah keterampilan yang pernah dideritanya di masa lalu. Zhao Han dan Raja Naga sendiri adalah ahli puncak. Mereka tidak membutuhkan pengingat darinya dan menyerang pada saat yang sama. Kulit hantu menyembunyikan tinju pemusnah dunia, sementara naga sepanjang beberapa ratus meter mengembun dari es, dan gambar gagak emas di dalam lautan. Darah yang bergelombang muncul, mereka tiba di depan Zuan pada waktu yang hampir bersamaan. Makhluk-makhluk tak berujung yang menyaksikan pertarungan itu mengutuk mereka karena tidak tahu malu. Jelas itu adalah pertarungan untuk menjadi penguasa dunia bawah, namun ketiganya sebenarnya bekerja sama melawan satu orang. Bahkan jika mereka menang dengan cara ini, bagaimana mereka bisa mengklaim sebagai yang terkuat? Di dalam Tragedi City, sesosok hantu tanpa kepala mengumpat dengan sangat getir. Dia tampak seperti ingin bergegas dan menolong. Jelajahi cerita-cerita yang sudah ada di novel.com. Jiwa di sebelahnya tertawa dan menegurnya. "Ayolah, kultivasimu bahkan tidak bisa mengalahkan satupun kulit hantu di sana." Mereka memilih makhluk terkuat di dunia bawah, namun tindakan mereka sama sekali tidak mencerminkan sosok yang terkuat. Apakah kau bersedia membiarkan orang-orang seperti ini menjadi bos besarmu? Bahkan jika kita tidak mengakuinya, apa yang bisa kita lakukan? Kultivasi bukanlah satu-satunya jenis kekuatan, kecerdasan juga merupakan salah satu jenis kekuatan. Fakta bahwa anak muda itu tidak dapat segera merekrut sekutu dan dikepung berarti dia masih kurang dalam aspek ini. Percakapan serupa terjadi di setiap sudut dunia bawah. Di bawah jembatan ketidakberdayaan, seorang wanita mengepalkan tangannya dengan gugup. Sulit baginya untuk terus menonton siaran di udara. Dia hanya bisa bergumam pada dirinya sendiri, "Ah Zu, kamu harus menang." Tepat saat itu, teriakan ketakutan tiba-tiba memenuhi udara di sekitarnya. Dia segera mendongak. Perkembangan yang mengejutkan telah terjadi di arena. Iklan oleh Pub Future. Ekspresi Zuan berubah dingin. "Kalian mungkin telah menggunakan kekuatan neraka kalian masing-masing, tetapi apakah kalian lupa wilayah mana yang menjadi rajaku?" Begitu dia berbicara, garis-garis energi pedang muncul di belakangnya. Rune Weapon Chart dan Blue Luan Sword Formation bergabung bersama. Namun, energi pedang yang terkandung dalam waktu ini sangat istimewa. Pedang-pedang itu tidak lagi hanya proyeksi, sebaliknya, mereka melepaskan kilauan kuning kemerahan. Setiap pedang tampaknya mengandung kekuatan senjata ilahi. Sedetik sebelumnya, ketiga lawan merasa percaya diri, tetapi sekarang, mata mereka menyipit cepat. Mereka semua berteriak, "Naihe Oblivion River." Itu air sungai. Untuk melawan energi pedang yang terbentuk dari air sungai Naihe Oblivion, ketiga orang itu melepaskan berbagai macam teknik. Energi pedang itu tampak hancur begitu mereka bersentuhan, tetapi mereka sama sekali tidak merasa senang akan hal itu. Itu karena pedang itu berubah menjadi tetesan-tetesan air yang tak terhitung banyaknya, dan setiap tetesan itu menjadi pedang. Setiap tetes air Naihe Oblivion memiliki kekuatan untuk membasuh esensi semua makhluk hidup. Kulit hantu jahat itu mulai berteriak panik, tetapi ketika mereka bersentuhan dengan tetesan air, ekspresi mereka langsung berubah kosong dan jatuh ke tanah. Setelah itu, sosok-sosok yang berjuang muncul dari kulit hantu dan tersedot ke sungai Naihe Oblivion di dekatnya. Para hantu yang tadinya dengan gagah berani dan bersemangat berniat mencabik-cabik musuh langsung berteriak minta tolong sambil melarikan diri. Meskipun basah kuyup di lautan darah itu menyakitkan,
entah baik atau buruk, mereka tetap bisa mempertahankan kesadaran mereka. Setelah berabad-abad berlalu dan kesalahan mereka dibersihkan, setidaknya mereka akan memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Namun, jika mereka jatuh ke sungai itu, mereka akan selamanya menjadi hantu air yang bodoh. Pada saat itu, semuanya akan berakhir. Sayangnya, hujan menutupi semuanya. Ketika tetesan air Naihe Oblivion mendarat di lautan darah, lautan yang kuat itu langsung menjadi keruh. Seluruh benda itu, jelas sedang diubah menjadi air Naihe Oblivion. Jika Anda tidak bisa mengalahkan mereka, bergabunglah dengan mereka. Tidak peduli seberapa banyak lautan darah yang ada, semuanya berubah menjadi air terlupakan Naihe. Ketiga keterampilan lawan dimusnahkan, dan air terus menyerang mereka. Raja Naga mengutuk, Kaisar Iblis, dasar bajingan. Apa kau mencoba membantu musuh dengan kemampuan terkutukmu? Ekspresi mendiang Kaisar Iblis juga sangat muram. Persetan denganmu, apa hakmu untuk memukulku? Jika bukan karena mahkota Dewa Lautmu, apakah dia bisa mengendalikan sungai sialan ini? Raja Naga tercengang. Itu tidak mungkin, mahkota Dewa Laut seharusnya tidak dapat melakukan hal seperti itu. Bagaimana sungai Naihe Oblivion dapat dikendalikan dengan mudah? Mahkota Dewa Laut telah lama berada dalam kepemilikannya, jadi dia tentu tahu bahwa kemampuan mahkota itu pasti tidak dapat mengendalikan sungai terlupakan Naihe. Namun, mereka bertiga tidak mau repot-repot mencari tahu pertanyaan itu. Mereka hanya bisa berusaha sekuat tenaga, menggunakan semua keterampilan mereka untuk melindungi diri dari tetesan air sungai Naihe Oblivion yang tak berujung. Setelah berada di dunia bawah selama ini, mereka tentu tahu bahwa sentuhan dengan setetes air pun akan mencemari jiwa mereka, mengubah mereka menjadi hantu udara. Sayangnya, udara dapat merusak apapun. Satu lapis demi satu, perlindungannya pun meleleh. Raja Naga adalah orang pertama yang menyerah, memohon, Saudara Zhu, aku salah. Aku tidak akan berdebat tentangmu dan Hong Yu lagi. Suaraku agak terlalu keras sebelumnya, tapi sekarang aku sepenuhnya mengakuimu. Kaulah yang seharusnya menjadi penguasa dunia bawah. Bab 2203, menghancurkan harapan dan impian mereka. Bahkan prospek untuk memenangkan kekuasaan di dunia bawah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nasib mengerikan yang terjebak di sungai Naihe Oblivion selamanya. Zuan menghela napas. Aku memberikan kesempatan sebelumnya, tapi kamu benar-benar mengabaikan ras samudra karena kepentingan pribadi, dan kamu juga mengabaikan nasib seluruh dunia. Baca bab terakhir di novelb.com. Ketika dia merasakan tetesan Naihe Oblivion hanya berjarak 1 inci darinya, Raja Naga benar-benar mulai panik. Tolong izinkan aku pergi demi menghormati Hong Yu. Aku secara pribadi dapat menghadapinya untuk melayanimu dengan baik di masa depan. Wajah Zuan menjadi gelap. Tetesan udara melesat tepat ke dahi Raja Naga. Ekspresi Raja Naga kosong menjadi, dan tubuhnya ambruk, ditelan oleh sungai. Awalnya, ia tampak tersadar dari menyalakannya dan berjuang sebentar, tetapi segera setelah itu, tubuhnya menegang. Kemudian, ia benar-benar berubah menjadi hantu air sungai yang mati rasa. Zuan berkata dengan dingin, jika kau bisa mempertahankan istrimu sendiri, siapa lagi yang akan memilih untuk mempercayaimu? Ketika melihat Zuan berjalan ke arahnya, mendiang Kaisar Iblis menyeringaikannya. Apakah perairan aku akan memohon seperti yang dilakukan Raja Naga? Dia mengerti balas dendam yang mereka rasakan. Tidak mungkin Zuan akan membiarkannya pergi. Jika dia berada di posisi Zuan, tidak mungkin dia akan melakukan itu juga. Lalu, mengapa repot-repot mengirimkan pesan lemah sebelum kematian? Zuan mengangguk pelan, seperti yang diharapkan dari Kaisar Iblis. Kamu masih mempertahankan martabat seorang kaisar bahkan dalam situasi seperti ini. Saat dia melihat lapisan perlindungan di sekelilingnya mencair sedikit demi sedikit, dan air sungai hanya tinggal setengah kaki darinya, mendiang Kaisar Iblis menyadari bahwa kali ini, tidak ada cara untuk kembali. Namun, dia tidak rela mati begitu saja dan harus membalas Zuan dengan cara tertentu. Dia berseru, apakah kamu benar-benar hebat karena memanfaatkan permaisuri kedua? Sekarang saya dapat menyatakan bahwa permaisuri kedua memiliki tubuh janda suci bawaan. Dia dikutuk oleh dunia. Siapapun yang menjadi suaminya akan mati secara tragis pada akhirnya. Saat itu, aku menolak untuk mempercayai hal-hal supernatural seperti itu, tetapi aku hanya berakhir dengan membuktikan kutukan itu.
Aku yakin kamu akan segera mengikutiku. Almarhum Kaisar Iblis tersenyum lebar. Ketika dia memikirkan bagaimana Zuan hanya bisa bangga pada dirinya sendiri untuk sementara, dan ditakdirkan untuk segera mengikuti jejaknya, dia langsung merasa lega. Zuan menjawab dengan ekspresi aneh, permaisuri kedua pernah mengatakan hal ini kepada saya sebelumnya, jadi dia menyarankan agar kita tidak menikah, dan lebih baik kita tetap menjadi kekasih. Dengan begitu, kutukan itu tidak akan mempengaruhiku. Mata mendiang Kaisar Iblis langsung terbelalak, dia tercengang. Persetan denganmu, dia sekarang benar-benar hancur. Bajingan ini terlalu hina. Tidak cukup baginya untuk membunuh musuh-musuhnya, dia bahkan menghancurkan harapan dan impian mereka. Iklan oleh Pub Future. Anda telah berhasil menipu mendiang Kaisar Iblis seharga +1024 +1024 +1024. Ia dipenuhi keputusasaan dan tidak mampu lagi mempertahankan pertahanan di sekelilingnya. Tak lama kemudian, ia ditelan oleh energi pedang Naihe Oblivion yang tak berujung, dan jiwanya tenggelam ke dalam air berwarna kuning kemerahan. Zuan menghampiri Zhao Han yang juga tengah berjuang melawan rasa sakitnya. Setelah melihat Raja Naga dan mendiang Kaisar Iblis mati satu demi satu, Zhao Han merasa tubuhnya menjadi sangat dingin. Dia mendesah, apakah kau kutukan hidupku? Baik di dunia manusia maupun di dunia bawah, semua rencana yang aku susun dengan hati-hati hanya berakhir membantumu. Aku hanya menyesal tidak mengakhiri kejahatanmu pada pertemuan pertama kita. Anda telah berhasil menipu Zhao Han untuk +999 +999 +999. Dia praktis mendesiskan kata-kata itu sambil menggertakkan giginya. Zuan tetap tenang dan berkata, ini masih kenyataan yang ada. Bukankah kata-kata yang mulia agak menggelikan? Zhao Han perlahan-lahan menjadi tenang. Kau benar, kekalahan adalah kekalahan. Mengapa repot-repot mengucapkan kata-kata yang tidak ada gunanya? Kemudian, dia berkata, hanya ada satu hal yang membuatku bingung. Bagaimana kau bisa menjadi begitu kuat? Bahkan jika kau benar-benar bisa mengendalikan sungai Naihe Oblivion, kau seharusnya tidak bisa memiliki kekuatan yang begitu besar. Saat itu, hujan pedang Qi telah menutupi hampir segalanya. Kekuatannya yang mengerikan bahkan lebih menyilaukan daripada pedang cemerlang yang pernah dihadapinya di makam 10.000 naga. Zuan terkekeh. Dia menatap Gunung Yin yang menjulang tinggi dan menjawab, siapa bilang aku hanya bisa menggunakan kekuatan sungai Naihe Oblivion? Seperti yang diharapkan dari Kaisar Necropolis yang merupakan teman baikku. Meskipun dia mengatakan bahwa itu sepenuhnya adil, dia memilih untuk mengadakan kompetisi terakhir antara Gunung Yin dan Sungai Naihe Oblivion. Ketika Zhao Han mengikuti arah pandangannya, dia akhirnya menyadari sesuatu. Jika berbicara tentang gunung, bagaimana mungkin gunung makam 10.000 naga dapat dibandingkan dengan Gunung Yin di dunia bawah? Gunung mistis ini mungkin menyimpan urat nadi naga terkuat di dunia. Zuan bergerak lebih dekat ke telinga Zhao Han dan berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, isi sendiri titik-titiknya, milikmu sangat bagus. Ref bagian, isi titik-titik, diterjemahkan langsung dari bahasa aslinya, ref. Iklan oleh Pub Future. Dendam di antara mereka berdua jauh lebih besar daripada dendam yang pernah Zuan rasakan dengan mendiang Kaisar Iblis. Dia tentu saja tidak akan membiarkan Zhao Han begitu saja melupakannya. Napas Zhao Han langsung memburu, dan wajahnya memerah. Kemudian, seluruh tubuhnya mulai membesar dengan cepat. Satu-satunya alasan mengapa dia berbicara begitu banyak kepada Zuan adalah agar dia bisa menutup jarak, lalu meledakkan jiwanya sendiri untuk membawa Zuan bersamanya. Begitu dia mendengar kata-kata itu, bagaimana mungkin dia masih bisa menahan diri? Sayangnya, Zuan tampaknya telah mengantisipasi hal itu. Tiba-tiba, sebuah lubang hitam menekan bagian atas kepala Zhao Han. Tubuhnya yang membengkak tiba-tiba tampak bocor. Semua energinya langsung mengalir ke dalam lubang hitam itu hingga ia perlahan-lahan menyusut. Tidak. Anda telah berhasil menipu Zhao Han untuk +1024 +1024 +1024. Ketika Zhao Han hanyalah cangkang kosong, Zuan melemparkannya ke sungai Naihe Oblivion. Jiwanya berubah sepenuhnya menjadi hantu air biasa yang tidak akan pernah bisa lepas. Setelah ketiganya ditangani, seluruh dunia bawah mulai gempar. Seperti inilah seharusnya seorang penguasa sejati. Semua rencana jahat, persekutuan, dan kolusi itu tidak ada artinya.
Penguasa dunia bawah haruslah yang terkuat, seseorang yang dapat menghancurkan semua lawannya secara sepihak. Zuan menatap buku kehidupan dan kematian Netherworld yang mengambang. Dia terbang lurus ke atas dan meraihnya. Pada saat itu, seberkas cahaya berkedip dari buku itu, dan sekelilingnya juga dipenuhi cahaya. Dunia bawah biasanya sebagian besar berwarna hitam dan putih dengan hanya sedikit jejak warna, seperti air Nehe Oblivion berwarna kuning kemerahan dan bunga lili laba-laba berwarna merah. Namun saat ini, lingkungan Zuan cerah dan berwarna-warni. Semua makhluk di puri dunia bawah menjadi bersemangat. Sudah berapa tahun sejak mereka melihat warna-warna yang begitu kaya. Semua arwah yang telah tiada menyadari sesuatu. Di masa depan, dialah yang akan menjadi penguasa dunia bawah, kaisar baru mereka. Karena itu, mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak membungkuk hormat. Zuan memejamkan matanya. Entah bagaimana ia bisa merasakan jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya memberikan penghormatan kepadanya. Begitu ia bersentuhan dengan kitab kehidupan dan kematian Netherworld, secerca pemahaman muncul dalam dirinya. Buku itu melambangkan otoritas tertinggi di dunia bawah. Orang yang memegangnya dapat memerintah atas segala hal di dunia bawah. Selama dia menginginkannya, dia dapat memahami apa yang terjadi di setiap sudut dunia bawah. Dia juga dapat muncul di tempat manapun di dunia bawah. Pada saat yang sama, kehidupan dan kenaikan setiap jiwa berada dalam genggamannya. Jiwa tidak bisa mati, karena jika mereka mati, mereka hanya akan kembali ke dunia bawah. Setelah lama tertidur, atau setelah membayar harga tertentu, mereka dapat dihidupkan kembali. Namun selama dia menginginkannya, dia bisa membuat jiwa-jiwa itu benar-benar menghilang dari dunia, membasmi mereka dalam arti yang sebenarnya. Mereka tidak akan bisa lagi memasuki siklus yang disusun. Selain kematian, dia juga bisa membebaskan mereka, menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersiksa di neraka dan mengirim mereka untuk bereinkarnasi. Dia juga bisa memutuskan apakah mereka akan bereinkarnasi di 3 jalan yang lebih tinggi atau 3 jalan yang lebih rendah. Tentu saja, itu bukanlah hal yang bisa dia lakukan tanpa batas. Dia perlu menggunakan jumlah fasilitas yang sesuai. Semakin sulit sesuatu, semakin tinggi biayanya. Tentu saja, ada juga beberapa hantu khusus yang harus mematuhi hukum dasar yang ada di dunia bawah. Dia juga tidak bisa mengubah sesuka hati mereka. Bagaimanapun, pengembangan sistem adalah fondasi dari seluruh operasi 6 jalur membentangkan dunia bawah. Jika dia menghancurkan semuanya, seluruh fondasi dunia bawah akan terguncang. Zuan mengerutkan kening. Dia ingin melihat seberapa besar kekayaan yang dimilikinya. Tak lama, kemudian, sederet angka muncul di depannya. Jumlah angka 0 membuatnya benar-benar tercengang. Ketika dia menghitungnya, dia menemukan bahwa jumlahnya sebenarnya 10 miliar. Bab 2204, Manual Rahasia Baru. Zuan agak bingung. Dia mengira bahwa dia hanya akan memiliki 600.000 dari mengirim semua orang itu menutupi sungai sebelumnya, dan terkejut mengetahui berapa banyak yang sebenarnya dia miliki. Centang cerita baru di novel bin C0 meter. Millie berbicara dalam pikirannya saat itu. Apakah kamu lupa berapa kali kamu menyelamatkan dunia? Kau tidak hanya mencegah membunuh jutaan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, kau juga mencegah dunia jatuh ke tangan monster alien. Dari sanalah sebagian besar kebajikanmu berasal. Ada juga sebagian ciptaan lain yang diberikan oleh orang itu. Sekarang kau adalah kaisar dunia bawah, jika kau tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan buku itu akan sangat menggelikan. Zuan langsung senang. Kakak permaisuri, kamu sudah bangun. Diamlah, setiap kata dan tindakanmu saat ini sedang dibujuk oleh jutaan roh yang telah meninggal, Millie mengingatkannya. Itu masalah yang cukup mudah untuk diurus. Sambil berpikir, Zuan mengakhiri siaran langsung. Ia merasa seolah-olah ia bisa mengendalikan segalanya di dunia bawah saat ini. Ketika mereka melihat proyeksi di langit menghilang, jutaan jiwa mendesah, merasa seolah-olah mereka ingin melanjutkan. Hantu tanpa kepala di kota tragedi memeluk dirinya sendiri, saudara Zu benar-benar luar biasa. Dia tidak seperti aku, yang berubah menjadi hantu tanpa kepala. Wanita di bawah jembatan ketidakberdayaan menggigit bibir. Beberapa kali, dia merasakan dorongan untuk mencari orang yang ada di layar, tetapi cahaya ilahi telah berkedip-kedip di sekelilingnya dan mencegahnya pergi setiap saat.
Sementara itu, Mili membalas Zuan, bagaimana aku bisa tetap tidur setelah kamu mengalami sesuatu yang begitu besar? Hanya saja tidak nyaman untuk keluar lebih awal. Zuan terkejut. Dia mulai berkata, apakah kamu khawatir tentang Necro? Mili buru-buru dihentikan. Hati-hati dengan ucapanmu. Kamu tidak lagi berada di tempat khusus itu dan tidak memiliki perlindungan apapun. Jika kamu menyebutkan makhluk yang terlalu kuat, kamu akan mendatangkan bencana bagi dirimu sendiri. Zuan mulai sedikit kesal. Aku sudah menjadi kaisar dunia bawah, tapi aku masih tidak bisa membicarakan nama-nama itu. Mili menjelaskan, sampai taraf tertentu, statusmu saat ini agak tidak menuntu. Jabatanmu sangat tinggi, tetapi kekuatanmu belum tumbuh pada tingkat yang sama. Tentu saja, kamu tidak perlu khawatir. Kamu telah menjadi kaisar dunia bawah, dan begitu sumber dunia ini tumbuh lebih besar, kamu juga dapat pergi ke dunia lain. Dengan bakatmu, kamu seharusnya bisa tumbuh dengan cepat. Zuan mengangguk. Memang benar, dia tidak merasakan tekanan dari sumber dunia lagi. Terutamanya saat ini berkembang pesat. Benar, sepertinya aku merasakan bahwa dunia bawah ini sedikit. Zuan berpikir sebentar, lalu dia menemukan kata-kata. Sedikit tidak lengkap. Dunia ini seperti tidak lengkap. Mili mengangguk. Benar sekali. Ada dunia bawah tanah lain di seluruh dunia. Jika kamu menggabungkan pecahan-pecahan dunia itu, kamu tidak hanya dapat membuat seluruh dunia bawah tanah menjadi lebih lengkap, tetapi juga akan meningkatkan kekuatanmu. Zuan bertanya, apakah dunia itu memiliki kaisar dunia bawah lainnya? Mili menggelengkan kepalanya. Tidak. Kau telah memperoleh kitab kehidupan dan kematian Netherworld, jadi kaulah satu-satunya penguasa dunia bawah. Tentu saja, itu tidak berarti tidak ada dewa dunia bawah lainnya. Zuan mengangguk. Dia kurang lebih merasakan bahwa dunia ini benar-benar rusak parah. Tidak ada 5 kaisar hantu, 10 raja neraka, hakim dunia bawah, atau bahkan pengawal ketidakkekalan hitam dan putih. Apa yang dia lihat sebelumnya hanyalah ilusi dalam konferensi Kaisar Necropolis. Itu mungkin milik dunia bawah yang lengkap pada saat tertentu di masa lalu, bertahun-tahun yang lalu. Ketika dia mengingat tentang pengawal ketidakkekalan putih dan hitam, kepala sapi, dan wajah kuda yang pernah berteman dengannya, yang mungkin sudah lama menghilang ke dalam sungai besar sejarah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Iklan oleh Pub Future. Tunggu, kenapa kamu tahu tentang hal-hal ini? Zuan tiba-tiba menyadari sesuatu. Aku tahu banyak hal. Saya juga tahu bahwa sistem papan ketikmu memperoleh buku petunjuk rahasia baru. Apakah kamu akan menerimanya? Mili tiba-tiba bertanya. Zuan tertegun. Kemudian, dia segera memeriksa dirinya sendiri. Benar saja, dia melihat tombol F8 berkedip. Ada pesan yang mengatakan, buku petunjuk rahasia baru terdeteksi. Apakah Anda ingin menyerapnya? Zuan sedikit terkejut, lalu bertanya, kamu bahkan tahu tentang ini. Mili di dalamnya, kita berdua terikat oleh kontrak jiwa. Kita hidup dan mati bersama. Apakah ada yang aneh mengetahui hal-hal ini? Zuan mulai merasa sedikit kecewa. Tapi kamu punya begitu banyak rahasia yang tidak ku ketahui. Aku merasa seperti kalah di sini. Ada nada sedikit geli dalam suara Mili saat dia berkata, kau akan tahu nanti. Zuan menatap tombol F8 yang berkedip-kedip. Ia merasa sedikit ragu. Bagaimana jika aku akhirnya kehilangan otoritas dunia bawah ini ketika kitab kehidupan dan kematian dunia bawah ini diserap oleh keyboard? Jangan khawatir, itu tidak akan mempengaruhi otoritas dunia bawahmu, jawab Mili. Zuan bertanya, bagaimana kamu tahu dengan pasti? Ya, aku hanya melakukannya. Sekarang tinggal tergantung apakah kamu percaya padaku atau tidak, kata Mili sambil mengerutkan kening. Zuan tersenyum dan berkata, jika tuanku yang cantik mengungkapkannya, maka tentu saja aku harus mempercayainya. Katakan saja, Tuan, kenapa kamu menambahkan kata, cantik? Lihat, betapa kurang terbukanya dirimu. Meskipun Mili memarahinya, dia terdengar sedikit bangga, tidak jelas apakah itu karena kata, cantik, atau, Tuan. Baiklah, Tuan yang cantik. Zuan menyerap buku panduan itu begitu dia berbicara. Tak lama kemudian, buku kehidupan dan kematian Netherworld berubah menjadi aliran cahaya dan memasuki tombol F8. Hanya gambar kecilnya yang tersisa di tombol itu. Pada saat yang sama, sebuah suara datang dari sistem keyboard.
Buku rahasia baru telah terkumpul. Fungsi baru telah dibuka, sistem keterampilan. Mulai hari ini, selama Anda menemukan objek atau makhluk yang darinya Anda ingin pelajari keterampilan, Anda dapat menggunakan sejumlah poin amarah untuk segera mempelajarinya. Harap diperhatikan, jumlah poin rage yang dibutuhkan sesuai dengan tingkat dan kualitas skill. Semakin kuat skill, semakin tinggi jumlah poin rage yang dibutuhkan. Beberapa skill mungkin membutuhkan poin rage yang sangat banyak. Tentu saja, jika Anda sudah memiliki beberapa versi keterampilan tingkat rendah atau fondasi lain yang diperlukan, poin kemarahan yang dibutuhkan akan berkurang secara substansial. Saat melihat pesan sistem, napas Zuan menjadi cepat. Sistem baru ini benar-benar luar biasa. Dia benar-benar bisa mempelajari keterampilan baru hanya dengan bersentuhan dengan sistem itu. Lagi pula, ada banyak keterampilan yang mengharuskan seseorang untuk mengolahnya seumur hidup untuk memahaminya. Jika sistem seperti ini ada, bukankah itu hanya curang? Meskipun dia tahu bahwa sistem itu dibatasi oleh sistem rage, dia tidak terlalu peduli. Lagi pula, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Jika dia bisa mempelajari beberapa keterampilan hanya dengan menghabiskan poin rage, itu masih sepadan. Dilihat dari sikapmu, sepertinya kau menerima sesuatu yang baik, kan? Tanya Millie. Jiwa kita saling terhubung, kan? Kamu seharusnya sudah tahu, kata Zuan dengan kesal. Millie mendengus. Aku tidak memantau setiap hal tentangmu setiap detik. Sebelumnya, aku menyelidiki lebih dalam karena betapa pentingnya masalah itu. Aku biasanya tidak peduli dengan urusan acakmu. Kalau tidak, jika aku harus melihatmu menghabiskan waktu dengan kekasihmu, bukankah aku harus terus-menerus menggosok bola mataku? Lidah wanita ini semakin lama semakin tajam. Kau benar, aku mendapatkan sesuatu yang cukup bagus. Zuan khawatir dia akan merasakan apa yang baru saja dipikirkannya dan segera berkata, aku tidak menyangka perjalanan dunia bawah ini juga akan berlangsung di wilayah yang tidak diketahui. Itu berarti aku telah mengumpulkan 6 buku petunjuk rahasia. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi setelah aku mengumpulkan semuanya. Orang biasa mungkin tidak akan mampu mengumpulkan satu pun dalam hidupnya, namun ia berhasil mengumpulkan 6 hanya dalam beberapa tahun, yang hampir tidak pernah terdengar. Namun Zuan tetap merasa bahwa itu terlalu lambat. Sepertinya saya perlu mempercepat sedikit mulai sekarang. Kau akan tahu sendiri saat waktunya tiba. Karena kau baik-baik saja sekarang, sebaiknya kau cepat-cepat kembali agar tidak terjadi apa-apa pada tubuhmu. Aku juga akan kembali untuk melanjutkan kultivasiku. Millie melakukan peregangan, lalu kembali ke tempat tidur yang telah ia tata dengan hati-hati. Ketika dia ingat bahwa Sang Liuyu masih menjaganya, Zuan juga menjadi sedikit khawatir. Bagaimanapun, ada terlalu banyak makhluk kuat di makam 10.000 naga. Dia bertanya-tanya apakah Sang Liuyu dalam bahaya. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia tidak begitu khawatir. Dia telah menjadi kaisar dunia bawah, jadi meskipun dia mati, ini adalah wilayahnya sejak awal. Tentu saja, dia masih lebih suka hidup, dan tidak ingin melanjutkan sebagai jiwa belaka. Dia memiliki kitab kehidupan dan kematian Netherworld dan bisa datang dan pergi dari dunia bawah sesuka hati, jadi kembali ke dunia manusia dengan cukup mudah. Hanya dengan satu pikiran, pusaran cahaya muncul di depannya. Selama dia melangkah masuk, dia akan kembali ke tebing di dalam makam 10.000 naga. Namun, saat ia mengangkat kakinya, ia tiba-tiba berhenti di udara. Ia mengerutkan kening. Tunggu, apakah saya melupakan sesuatu? Entah kenapa, tiba-tiba dia merasa gelisah, berpikir bahwa jika dia pergi sekarang, dia akan kehilangan sesuatu yang berharga. Kakinya berhenti di udara begitu saja. Ia mulai mengingat semua hal baru yang baru saja terjadi. Dengan terlintasnya saat ini, perasaan seperti ini pasti bukan tanpa alasan. Pasti ada sesuatu yang telah dilupakannya. Dia mulai menelusuri kembali langkahnya mulai dari arena dan tidak melewatkan satu detail pun. Ketika dia tiba di saat sebelum dia melompat dari tebing ke jurang, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Saat itu, patung raksasa Kaisar Necropolis berkata, ada seseorang yang berbagi karma besar Anda yang terikat pada sungai Naihe Oblivion. Bab 2205, Pertanyaan tentang Jiwa. Saat itu, Kaisar Necropolis tidak memberikan terlalu banyak detail, jadi Zuan tidak terlalu memperhatikannya. Setelah menjadi Naihe Oblivion Ferryman,
dia bertanya-tanya apakah orang yang berbagi takdir di dekatnya adalah Nenek Meng. Namun sebelumnya, setelah dia melakukan pemindaian kasar di seluruh dunia bawah, dia menemukan bahwa semua dewa di dunia bawah telah hilang, termasuk Nenek Meng. Jika bukan Nenek Meng, siapakah orangnya? Dia tidak pergi ke sungai Naihe Oblivion, sebaliknya, dia memejamkan mata untuk berpikir. Kitab kehidupan dan kematian Netherworld kini menyatu dengannya. Dia sekarang menjadi kaisar dunia bawah. Hanya dengan satu pikiran, segala macam hal di dunia bawah muncul dalam ingatan. Sungai Naihe Oblivion. Sepasang mata tampak muncul dan mengamati seluruh sungai. Tiba-tiba, saat dimulainya Zuan berbunyi di jembatan ketidakberdayaan, seluruh tubuhnya bergetar. Pada saat itu, dia menghilang dari arena. Sesaat kemudian, dia muncul kembali di samping jembatan. Dia pernah melewati jembatan ketidakberdayaan sebelumnya, tetapi itu hanyalah sebagian kecil waktu dan bukan jembatan ketidakberdayaan yang sebenarnya di dunia ini. Oleh karena itu, beberapa hal masih sama, tetapi yang lain bersumpah berbeda. Sungai Naihe Oblivion yang mengalir deras dipenuhi suara hantu udara yang melolong. Jembatan batu yang tidak berubah selama bertahun-tahun masih ada di sini. Angin dingin menimbulkan kencang dan ombak berdarah meluap. Suara lolongan dan kesedihan di udara tidak ada habisnya. Lupakan makhluk hidup, bahkan roh yang telah meninggal pun akan mengalami ketakutan di sini. Namun, Zuan menutup telinga terhadap semua itu. Sebaliknya, dia melihat ke bawah jembatan dan melihat seorang wanita di sana. Sosoknya seperti pohon willow anggun yang bergoyang, dan temperamennya tenang dan sejuk. Dia duduk di atas tempat duduk teratai di air terlupakan Naihe, mendalami kedalamannya. Mata terpejam. Saat bulu matanya bergetar lembut, wajahnya yang cantik dan tenang tampak sama sekali berbeda dari jiwa-jiwa yang jahat dan menyimpang dari sekitarnya. Jantung Zuan mulai berdetak sangat cepat. Ini adalah Cuyan, yang telah ia impikan siang dan malam. Seluruh darah di tubuhnya hampir menjadi dingin. Ia memahami sungai Naihe Oblivion lebih dari siapapun. Bahkan makhluk yang paling kuat pun akan kehilangan semua ingatannya dan berubah menjadi idiot. Kemudian, mereka akan berakhir sebagai hantu udara. Oleh karena itu, ia tidak berani bertahan bahkan setengah detik pun. Ia membelah udara dan bergerak ke sisi Cuyan. Ketika dia merasakan perubahan yang terjadi di sekelilingnya, wanita berpakaian biru itu perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat Zuan, dia tertegun pada awalnya, tetapi kemudian sedikit emosi muncul pada ekspresinya yang awalnya tenang. Dia tidak bisa menahan diri untuk berdiri dari daun teratai dan mengulurkan tangan untuk membelai wajahnya. Namun, dia berhenti di udara dan menatapnya dari jarak dekat. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Hanya ada kesedihan yang tak berujung dalam ekspresinya. Iklan oleh Pub Future. Zuan tidak dapat menahan diri lagi. Ada banyak hal yang ingin dia katakan, tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa berkata, Cuyan. Kedua suku kata itu diucapkan dengan suara gemetar. Dia benar-benar takut kalau dia telah kehilangan ingatannya, mungkin dia telah menjadi hantu air seperti Zhao Han dan yang lainnya, takut kalau dia tidak berani memikirkan hal lain. Yang ada di pikirannya hanyalah bahwa dia harus menemukan cara untuk menyelamatkannya, apapun yang terjadi. Wanita itu tampak tidak percaya saat berkata, "Ah Zu." Suaranya sangat indah. Zuan terkejut sekaligus senang mendengarnya. Ia tak kuasa menahan diri lagi dan memeluknya erat-erat. Cucuyan juga sangat tersentuh. Senyum hangat muncul di wajahnya saat dia memeluknya erat-erat. Keduanya berpelukan begitu saja tanpa berkata apa-apa. Hanya kekuatan yang ditunjukkan oleh lengan mereka yang sedikit pucat menunjukkan emosi kuat yang mereka rasakan. Sebaliknya, rambut Cuyan berwarna hitam indah, tidak seperti rambut putri salju yang berwarna putih dingin. Beberapa saat kemudian, Cuyan berkata sambil mengerang, "Ah Zu, kau menyakitiku." Zuan melepaskannya sambil tersenyum lebar. "Maaf, aku terlalu bersemangat." Cuyan menatapnya lurus dengan mata seindah gunung bersalju. Ekspresinya penuh dengan keterkejutan. Kau bisa melihatku." "Tentu saja aku bisa melihatmu," Zuan memulai, lalu segera menyadari apa yang dikatakannya. "Mengapa kamu berkata begitu?" Cuyan menggigit bibirnya pelan sebelum menjelaskan, untuk menyeberangi jembatan ketidakberdayaan, seseorang harus meminum sup nenek Meng dan menghapus semua ingatannya untuk memasuki siklus reinkarnasi.
Tapi aku tidak ingin melupakanmu, jadi aku memilih jalan lain, yaitu menghabiskan 1000 tahun di bawah jembatan ketidakberdayaan. Kau seharusnya tidak bisa melihatku. Meski begitu, Zuan sekarang adalah kaisar dunia bawah. Setelah menyelidiki sejenak, dia langsung mengerti apa yang dikatakannya. Iklan oleh Pub Future. Biasanya, begitu orang meninggal dan memasuki dunia bawah, jika kebaikan mereka melebihi kejahatan mereka, atau mereka telah mengalami cukup hukuman di neraka untuk membersihkan kesalahan mereka, mereka dapat menyeberangi jembatan ketidakberdayaan dan bereinkarnasi. Biasanya, itu mengharuskan seseorang untuk minum sup nenek Meng untuk menghapus ingatan tentang dunia mereka sebelumnya. Begitu mereka bereinkarnasi, mereka akan menjadi orang yang sama sekali berbeda, jika tidak, dunia orang hidup akan menjadi sangat kacau. Tentu saja, ada beberapa orang yang begitu dekat dengan orang yang mereka cintai sehingga mereka tidak mau melupakannya. Oleh karena itu, mereka menolak untuk minum sup nenek Meng. Dunia bawah bersimpati dengan orang-orang ini dan menyiapkan jalan lain bagi mereka. Itu berarti menghabiskan 1000 tahun di bawah jembatan ketidakberdayaan dan menanggung korosi sungai Naihe Oblivion hari demi hari, mengalami kesepian yang tak berujung seumur hidup. Karena pilihan unik mereka, hukum dunia bawah dapat melindungi pikiran mereka untuk sementara waktu agar tidak langsung terhapus oleh sungai, sebaliknya, sungai itu akan perlahan-lahan melemahkan mereka. Selama mereka dapat bertahan selama 1000 tahun, mereka dapat bereinkarnasi dengan semua ingatan mereka tentang kehidupan masa lalu mereka. Namun, kenyataan yang kejam adalah bahwa selama 1000 tahun itu, orang-orang yang mereka cintai kemungkinan besar telah bereinkarnasi beberapa kali, menyeberangi jembatan ketidakberdayaan setiap kali. Kekasih di bawah jembatan hanya bisa berharap bahwa kekasih mereka juga akan memilih untuk tidak minum sup nenek Meng dan bertahan selama 1000 tahun juga. Di sisi lain, mereka masih harus khawatir tentang kekasih mereka yang benar-benar membuat pilihan itu dan dipaksa untuk menanggung siksaan selama 1000 tahun. Lebih jauh lagi, hukum dunia bawah membuatnya sedemikian rupa sehingga hanya orang yang berada di bawah jembatan yang dapat melihat orang yang berada di atas, tetapi orang yang berada di atas tidak dapat melihat mereka. Mereka tidak dapat bertemu satu sama lain, jadi mereka tidak dapat saling memperingatkan. Kebanyakan orang yang memilih untuk pergi ke bawah jembatan hanya bisa menyaksikan saat orang yang mereka cintai dengan tegas memilih untuk minum sup nenek Meng untuk bereinkarnasi, daripada berpegang teguh pada perasaan mereka. Pilihan itu menunjukkan bahwa perasaan orang yang mereka cintai tidak sekuat perasaan mereka sendiri. Awalnya, mereka yang berada di bawah jembatan akan mengerti karena cinta, tidak ingin orang yang mereka cintai menderita seperti mereka. Namun seiring berjalannya waktu dan tahun-tahun yang tak berujung berlalu, dan mereka berpikir tentang bagaimana mereka harus tetap di sini sendirian dan menanggung siksaan yang tampaknya tak berujung ini, mereka akan mulai mempertanyakan kegigihan mereka sendiri, bertanya-tanya apakah cinta mereka benar-benar memiliki arti. Begitu cinta itu terguncang, keyakinan mereka akan runtuh. Kemudian, mereka tidak akan mampu menahan korosi air Naihe Oblivion dan akhirnya akan menjadi jiwa sungai yang penuh dendam, selamanya tidak dapat dibebaskan. Dengan demikian, hampir tidak ada seorang pun sepanjang sejarah yang benar-benar mampu bertahan selama 1000 tahun. Hati Zuan bergetar saat menyadari hal itu. Dia segera memeluk Cucuyan dan berseru, "Bagaimana kamu bisa begitu bodoh?" Cucuyan tersenyum dan berkata, "Karena aku tidak ingin melupakanmu, tentu saja." Ketika mendengar apa yang dikatakannya, Zuan mengerahkan lebih banyak kekuatan. "Ini terlalu berisiko. Bagaimana jika aku tidak bisa menemuimu? Bukankah kau akan dipaksa menghabiskan 1000 tahun sendirian di sini? Awalnya aku selalu menikmati kedamaian dan ketenangan, jadi itu bukan masalah besar. Selain itu, aku dilindungi oleh Icelotus dari dunia murni, jadi tidak terlalu banyak penderita," jawab Cucuyan. Baru pada saat itulah Zuan menyadari keberadaan bunga teratai di bawahnya. Bunga teratai di sekitarnya dan tampaknya mampu menahan korosi sungai. "Icelotus dunia murni ini sungguh luar biasa," kata Zuan dengan heran. Dia benar-benar memahami betapa kuatnya hukum sungai Naihe Oblivion, namun lotus ini benar-benar mampu menghalanginya. Tepat pada saat itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan melanjutkan, "Benar, bukankah kamu bertanya mengapa aku bisa menemuimu? Yah, karena hukum sungai, kekasih lain tidak bisa bertemu, tapi aku berbeda.
Sekarang aku adalah kaisar dunia bawah dan mengelola seluruh dunia bawah. Bukankah aku menakjubkan? Dia tidak bisa menahan sedikit rasa bangga saat mengatakan itu, seperti seorang pemuda yang pamer di depan seorang wanita muda. Aku tahu, ekspresi aneh muncul di wajah Cucuyan saat dia berkata, semua arwah yang telah meninggal melihat bagaimana kamu mengalahkan 3 kandidat lainnya. Ngomong-ngomong, apa maksudnya, istrimu begitu baik?